Izin Gus. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya mengenang atau menceritakan pengalaman saya dengan Gus Dur sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, pertama-tama saya mau menyampaikan hormat saya, respect dan salut saya kepada Gus Nuril, bahwa beliau adalah contoh dari bagaimana mempertahankan komitmen dan kesetiaan. Itu yang saya melihat banyak teman-teman, bahkan yang lebih muda dari saya, yang harusnya harus lebih komit, harus lebih setia, tapi ternyata sangat mudah tergoda oleh hal-hal yang membuat orang itu tidak setia lagi, tidak komit lagi terhadap visinya. Dan untuk itu sekali lagi saya bangga menjadi sahabat Gus Nuril. Tentang kesetiaan beliau, itu yang harus dicontoh, itu yang sangat mahal. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengenang waktu sekitar tahun 1990-an ketika saya masih menjadi wartawan di Kompas. Saya diberi tugas untuk mewawancarai Gus Dur di PBB ini pertama. Saya mendapat kehormatan untuk mewawancari beliau, dan saya sudah susun sedemikian rupa daftar pertanyaan. Ya, sebagai wartawan muda, saya begitu bersemangat. Sampai akhirnya saya tiba pada kesempatan saya berjumpa dengan Gus Dur, dipersilakan masuk ke ruangan kecil, ruangan beliau. Lalu saya mulai wawancara itu. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua juga sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, jawaban mulai pelan. Pertanyaan keempat, yang saya dengar bukan jawaban, tapi mohon maaf, beliau tertidur. Tekon, saya bilang, masih banyak pertanyaan yang harus diajukan. Saya bilang, bagaimana membangunkan beliau, sementara masih ada beberapa pertanyaan dan itu menuju kepada tema utamanya. Lalu saya beranikan diri, saya lihat ke bawah, oh rupanya kaki beliau dan kaki saya itu dekat. Jadi saya senggol kaki beliau dan dia langsung bangun. Dan anehnya, dia langsung menjawab pertanyaan saya. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau dalam istilah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang syaraf otak, biasanya cara berpikir kita itu disebutnya linear. Linear itu satu garis lurus gitu ya. Tapi beliau itu bukan linear tapi multilinear dan bahkan sirkuler. Luar biasa. Dan pada saat itu kami meneruskan perbincangan, kami janjian lagi karena saya terkesan dengan beliau dan sampai pada satu topik ya. Dan ini nanti yang akan kami, artinya Gus Nuril dan saya akan mendengungkan lagi apa yang menjadi konsep beliau, yaitu tentang kesetaraan dan toleransi kembar. Ya, kesetaraan dan toleransi kembar itu adalah dua konsep yang sebetulnya pada tahun-tahun itu, jauh sebelum Gus Dur menjadi presiden, beliau yang ingin itu berlaku di negara kita. Itu mungkin tadi yang secara cerita narasi dari Romo Beni dan Gus Romli. Atau kata kuncinya adalah di dua terminologi itu, kesetaraan.
kesetaraan apa? Kesetaraan antar agama. Jadi bukan lagi toleransi. Kalau toleransi itu lebih banyak berdasarkan niat baik. Ya, saya dengan Bapak misalnya, saya bilang ke Bapak, kita ini berbeda Pak. Saya sebetulnya tidak bisa berteman dengan Bapak karena kita berbeda. Tapi karena saya baik hati, maka saya memberi toleransi kepada Bapak sehingga kita bisa berteman. Itu kurang lebihnya makna toleransi. Jadi ada faktor kebaikan hati dan itu sangat dipengaruhi oleh mood, sangat dipengaruhi oleh suasana hati ketika itu, atau oleh hubungan yang melatar belakangi hubungan itu. Tetapi kalau kesetaraan itu adalah berdasarkan konstitusi, sudah aturannya begitu, hukumnya begitu. Nah jadi nanti kami tanggal 5 Gus Nuril ya bersama teman-teman lintas agama yang lain, kami membentuk satu forum, namanya Forum Simposium Setara Menata Bangsa. Ya, simposium, arti simposium itu kita berdiskusi, tetapi dalam suasana yang gembira lah begitu ya, tidak teng-tengan gitu kalau bahasa Jawa, tapi suasana yang gembira, mencari, mendiskusikan hal-hal tadi ya, kesetaraan dan toleransi kembar. Toleransi kembar itu apa? Atau toleransi antara siapa dan siapa? Toleransi antara agama sebagai satu lembaga dan negara. Nah ini nanti yang mungkin akan menjadi topik yang menarik bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berminat atau ingin meningkatkan itu, silahkan bisa datang nanti, sekaligus saya mengundang mungkin nanti bisa daftar dulu namanya ke, ada jenderal saya di sini, Jenderal Bagus ya, beliau ya, yang menjadi komandan saya. Jadi nanti silahkan, tempat terbatas ada di Cilandak Pak. Jadi ada satu kediaman Ibu Damu Subo. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lagi soal toleransi kembar, terima kasih Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lagi tentang apa yang menjadi hasrat atau harapan Gus Dur melihat Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri kita, silakan datang. Mungkin nanti dari sini sekitar 20 orang ya, Jenderal, nanti bisa daftar ke Jenderal ya nama-namanya, supaya nanti kita bisa persiapkan tempatnya karena tempat terbatas. Jadi ada 2 tema itu yang kami ya, Gus Nuril, saya dan teman-teman mencoba menghidupkan lagi semangat dan pemikiran Gus Dur, yaitu kesetaraan dan toleransi kembar antara agama dan negara, sehingga tadi seperti yang Gus Romli sampaikan, tidak ada lagi pihak-pihak atau yang merasa diri mayoritas itu menguasai infrastruktur negara untuk kepentingannya. Salah satunya aja adalah hukum ya. Jadi jangan sampai nanti hukum kita